Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang mengaku bernama Adi sedang menyemir sepatu di depan sebuah masjid. Lalu setelahnya datang anak perempuan yang berniat akan menyemir sepatu juga di sana. Akan tetapi teman-teman Adi yang bernama Tony dan Kuplai membawa wanita tersebut ke belakang masjid itu. Adi yang sudah mendapatkan uang bayaran dari pelanggannya pun lalu mengikuti mereka. Di belakang masjid, Tony mengatakan bahwa wanita tidak boleh menyemir di sini karena semua pelanggan akan merasa kasihan kepada wanita dan wanita akan mendapatkan lebih banyak pelanggan daripada kita semua para laki-laki. Tony lalu memperingati anak perempuan tersebut agar tidak berani lagi menyemir sepatu dan datang lagi ke daerah ini. Setelah anak perempuan tersebut pergi, Adi pun pamit untuk pulang kepada teman-temannya karena sepertinya hujan akan turun. Sementara di rumah, nenek Adi sedang sibuk karena genteng rumah mereka yang bocor. Dan saat ini hujan pun turun yang mengakibatkan air hujan masuk ke dalam rumah tersebut. Adi yang baru sampai dengan membawa nasi goreng yang ia beli tadi saat perjalanan pulang lalu mengatakan, "Mbah sudah dibilang jangan jalan-jalan. Apa Mbah mau jatuh lagi?" Adi pun sedikit kesal mengatakannya. Mbahnya lalu mengatakan bahwa gentengnya bocor. Masa Mbah harus diam saja? Setelahnya si Mbah melihat makanan yang Adi belikan dan mengatakan pasti ini nasi padang sama ayam bakar. Namun Adi berkata uangnya tidak cukup untuk membeli itu. Si Mbah lalu mengatakan bahwa dulu ayah Adi sering membelikannya nasi padang dan ayam bakar. Adi pun marah mendengar itu karena Adi tidak ingin mendengar cerita tentang ayahnya. Si Mbah lalu mengatakan kalau misalkan kakinya tidak seperti ini, ia pasti sudah berjualan gado-gado. Adi lalu berkata bahwa Mbah tidak usah bekerja. Jika nanti Sultan yang menyemir sepatu, Adi pasti bisa membelikan nasi padang dan ayam bakar tersebut. Adzan maghrib pun terdengar dan Adi pun lalu bersembahyang. Di sini terlihat Adi menggunakan mukena dan ternyata Adi adalah seorang perempuan. Nama Adi sebenarnya adalah Maya. Setelah selesai sholat, Maya pun lalu berdoa. Ia meminta uang kepada Tuhan untuk membenarkan genteng rumahnya yang bocor. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba saja lampu rumahnya mati dan tokennya habis. Maya pun berkata kepada si Mbah bahwa uang Maya tidak cukup untuk membeli token. Si Mbah lalu mengatakan, coba saja waktu kecelakaan dulu Mbah saja yang mati dan bukan kedua orang tua Maya. Namun tiba-tiba saja Maya memotong perkataan si Mbah tersebut karena Maya tidak mau mendengar cerita itu kembali. Esok harinya pada saat menyemir sepatu, Maya mendengarkan ceramah dari dalam masjid yang mengatakan jika kita berdoa harus yakin, khusyuk dan sesuai apa yang kita butuhkan. Malamnya selesai sholat, Maya berdoa dengan khusyuk dan kembali meminta uang untuk membenarkan genteng yang bocor dan untuk membeli nasi padang buat si Mbah. Karena menurut Maya itu saja yang sekarang ia butuhkan. Esok harinya Maya berkata kepada teman-temannya bahwa semalam ia berdoa dengan khusyuk meminta uang kepada Tuhan. Tapi sampai sekarang Tuhan belum juga memberikannya. Setelahnya Maya pergi dan mengatakan kepada temannya bahwa ia akan sholat. Kuplai pun merasa heran dan berkata kepada Tony, kenapa Adi sholat tidak di masjid ini saja? Mereka lalu mencari ke masjid di perkampungan belakang. Namun yang mereka lihat Maya sedang sholat menggunakan mukena. Jadi mereka tidak mengenalinya. Karena yang mereka tahu selama ini Maya adalah Adi, seorang anak laki-laki. Maya yang melihat mereka pergi pun lega karena Tony dan Kuplai tidak mengenalinya. Setelah selesai sholat, Maya bertanya kepada seorang bapak-bapak. Maya menanyakan kita harus berdoa di mana supaya doa kita cepat dikabulkan Allah. Bapak tersebut lalu mengatakan bahwa katanya di Masjidil Haram Mekah doa kita bisa cepat dikabulkan. Tapi kalau tidak bisa ke sana, di masjid di mana saja, sama saja Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Setelah Maya pergi, Tony dan Kuplai melewati masjid itu lagi. Dan si bapak bertanya kepada mereka, apa kalian mencari temannya yang tukang semir juga? Tadi ada anak cewek tukang semir juga sholat di sini. Apa kalian mencarinya? Sementara Maya yang sudah kembali ke masjid depan, biasa ia menyemir sepatu, sedang melihat orang yang sedang berdoa di dalam masjid. Tony dan Kuplai yang baru saja datang berkata kepada Maya bahwa tadi ia bertemu bapak-bapak di masjid belakang
dan berkata bahwa ada seorang tukang semir wanita sholat di sini. Kuplai mengatakan mungkin itu wanita yang kemarin datang ke sini. Tony lalu berkata kepada Maya bila nanti melihat cewek itu langsung saja bilang kepadanya. Setelah Tony dan Kuplai pergi, Maya bertanya kepada orang yang tadi dilihatnya sedang berdoa di dalam. Maya bertanya apakah semua doa-doa Om dikasih oleh Tuhan. Orang tersebut pun tidak menjawabnya, hanya memberikan senyumannya kepada Maya, lalu ia pun pergi. Kuplai yang berniat ingin meminjam alat semir Maya ditanya oleh Maya, kenapa doanya belum dikabulkan juga sampai sekarang. Kuplai pun lalu menjawab bahwa mungkin masjidnya kurang besar. Maya lalu pergi untuk mencari masjid yang lebih besar dan berniat akan sholat dan berdoa di sana. Selesai sholat, Maya pun berdoa kembali meminta uang untuk membenarkan genteng yang bocor dan untuk membelikan mbahnya nasi padang dan ayam bakar. Tony dan Kuplai yang sedang mencari tukang semir wanita yang sedang dicarinya bertanya kepada tukang semir lainnya, dan tanpa sengaja mereka lalu melihat Maya. Mereka lalu menghampirinya. Kuplai yang melihat mukena di tas Maya pun merasa heran. Ia pun menanyakan kepada Maya, kenapa Adi membawa mukena. Dengan bersikap tenang, Maya mengatakan bahwa mukena mbahnya terbawa. Tony lalu berkata apakah Maya sholat di tempat wanita. Maya mengatakan bahwa ia baru menyadari barusan sewaktu Adi bertanya, karena dia baru pertama kali sholat di masjid ini, jadi dia tidak mengetahuinya. Esok harinya Maya kembali menyemir sepatu, dan karena pelanggannya cukup lama di dalam masjid, Maya lalu melihatnya, dan ternyata dia sedang berdoa. Dan karena pelanggan tersebut memberikan uang bayarannya yang terlalu banyak menurut Maya, Maya pun lalu bertanya apakah tadi Om meminta duit kepada Tuhan. Si Om hanya tersenyum mendengar pertanyaan Maya tersebut. Esok harinya si Mbah terlihat baru pulang membeli bahan gado-gado untuk besok berjualan. Ia terlihat ragu untuk menaiki tangga menuju rumahnya. Tiba-tiba saja si Uda melihatnya lalu membantunya membawakan barang belanjaannya. Walau begitu, si Mbah terlihat kesulitan dan kecapean menaiki tangga tersebut. Sementara Maya terlihat menghampiri Kuplai yang sudah mendapatkan pelanggan. Dan ternyata pelanggannya adalah si Om yang kemarin menjadi pelanggan Maya. Si Om terlihat memberikan uang yang lebih banyak dari yang diberikannya kepada Maya kemarin. Si Om terlihat sedikit malu ketika melihat ada Maya juga di sana. Ia lalu meminta maaf kepada Maya karena tadi ia tidak melihat Maya, jadi tidak menyuruh Maya untuk menyemir sepatunya. Maya pun tidak mempermasalahkannya dan berkata tidak apa-apa, mungkin belum rezekinya. Maya lalu bertanya kepada si Om, apa Om sudah dikasih uang sama Allah? Kemarin saya melihat Om berdoa khusyuk banget. Om minta duit kan sama Allah? Si Om lalu mengatakan bahwa ia tidak meminta uang sama Tuhan. Maya lalu mengatakan kalau tidak meminta uang, lalu Om minta apa? Si Om lalu mengatakan bahwa anak satu-satunya terkena penyakit leukemia, kanker darah stadium 4, dan umurnya tidak lama lagi. Sudah banyak uang yang Om keluarkan untuk kesembuhannya, tapi itu semua tidak bisa mengembalikan kebahagiaan Om. Maya pun termenung mendengar hal tersebut. Setelahnya, Maya yang pulang ke rumahnya melihat si Mbah pingsan di kamar mandi. Maya lalu lari keluar untuk meminta bantuan kepada si Uda. Para warga lalu membawa si Mbah dan menaikkannya ke dalam gerobak untuk dibawa ke rumah sakit. Dengan menggunakan gerobak tersebut, si Uda dan Maya lalu membawa si Mbah. Sesampainya di rumah sakit, si Mbah pun langsung ditangani pihak rumah sakit. Esok harinya si Mbah lalu menceritakan kembali tentang kecelakaan orang tua Maya. Ia mengatakan bahwa orang tua Maya adalah orang-orang yang baik. Walaupun ibu Maya sedang hamil 9 bulan, ayah dan ibu Maya tetap mau memperhatikan Mbah. Namun semua harta habis untuk biaya pengobatan kecelakaan waktu itu. Maya memotongnya dan mengatakan bahwa ia sudah tahu cerita ini. Namun si Mbah tetap melanjutkan ceritanya. Ayah Maya meninggal dan ibu Maya pun menyusulnya setelah melahirkan Maya. Maya lalu mengatakan bahwa tidak hanya Maya saja yang selamat, Mbah juga selamat. Namun si Mbah malah mengatakan bahwa percuma saja Mbah selamat karena ia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyusahkan Maya saja.
Esok harinya Maya yang sedang menunggu pelanggan terlihat sedang melamun, memikirkan biaya rumah sakit si Mbah. Lalu tiba-tiba saja Tony dan Kuplai menghampiri Maya dan memberikan uang seadanya untuk membantu biaya rumah sakit mbahnya Maya. Setelahnya Maya berdoa dan meminta uang kembali kepada Tuhan. Bedanya sekarang uang tersebut bukan untuk genteng bocor lagi, akan tetapi untuk biaya rumah sakit si Mbah. Tony dan Kuplai yang tidak sengaja melewati masjid tersebut melihat Maya yang baru saja selesai sholat. Dan karena Maya belum memakai kupluknya, Tony dan Kuplai pun menyadari bahwa Maya adalah Adi. Tony dan Kuplai yang kecewa kepada Maya lalu membawa Maya ke belakang masjid dan menghajar Maya, lalu memperingatinya untuk tidak lagi menyemir sepatu di sini. Tony juga meminta kembali uang yang diberikannya tadi kepada Maya. Maya lalu pergi ke rumah sakit dan si Mbah pun iba dengan apa yang Maya alami. Namun si Mbah tidak bisa berbuat apa-apa selain menyabarkan Maya. Tidak lama kemudian terdengar suara hujan di luar sana. Si Mbah mengatakan kepada Maya untuk segera pulang, tidak usah menunggu Mbah di rumah sakit, karena pasti rumah mereka akan bocor kalau hujan turun. Maya terlihat sedang berdoa di bawah pohon yang besar. Ia kembali meminta uang kepada Tuhan untuk biaya rumah sakit si Mbah. Tak lama kemudian Maya dikejutkan dengan adanya tas jatuh di hadapannya. Maya yang mengira ini semua ulah Tony dan Kuplai pun berteriak dan berjanji bahwa dia tidak akan lagi menyemir sepatu di daerah ini. Namun alangkah terkejutnya Maya ketika membuka tas tersebut dan melihat uang banyak yang ada di dalam tas itu. Maya harus terbangun ketika mendengar suara keramaian di luar rumahnya. Ya benar, semua ini hanya mimpi. Maya lalu keluar dan bertanya kepada orang-orang yang ada di luar. Mereka mengatakan bahwa barusan ada perampokan dan polisi menduga bahwa perampok tersebut kabur ke kawasan ini. Esok harinya Maya mendatangi pohon besar yang ada di dalam mimpinya semalam. Maya lalu berdoa percis dengan doa yang ia katakan di dalam mimpinya. Namun tidak terjadi apa-apa seperti apa yang terjadi di dalam mimpinya. Namun ketika ia hendak pergi, kakinya tersangkut tali. Karena penasaran dengan tali itu, Maya lalu menggalinya. Maya sangat terkejut ketika melihat isi dalam tas itu sama percis dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Maya lalu membawa tas tersebut pulang. Namun di perjalanan menuju rumahnya, ia bertemu dengan si Uda yang bertanya kepada Maya dari mana Maya mendapatkan tas itu. Maya hanya diam saja. Lalu si Uda berkata, tasnya masih bagus. Kalau dicuci bisa dijual. Lumayan untuk bantu-bantu biaya rumah sakit si Mbah. Di rumah Maya membuka tas itu dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena menurut Maya uang ini pemberian dari Tuhan atas semua doa-doanya selama ini. Namun Maya juga mengatakan bahwa uang ini terlalu banyak. Maya pun bertanya bagaimana cara untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Esok harinya Maya lalu menggunakan uang tersebut untuk biaya rumah sakit si Mbah dan membawa si Mbah pulang. Si Mbah yang merasa heran pun lalu bertanya kepada Maya dari mana Maya mendapatkan uang untuk pembayaran rumah sakit. Maya pun mengatakan bahwa ia mendapatkan semua uang itu dari Tuhan. Di perjalanan menuju rumah Maya pun bertemu si Uda. Dan si Uda lalu bertanya kepada Maya bahwa Maya mendapatkan semua uang dari mana untuk menebus biaya rumah sakit si Mbah. Maya kembali menjawab, ia mendapatkan uang itu dari Tuhan. Si Mbah dibuat makin penasaran ketika Maya membelikannya nasi padang dan ayam bakar. Si Mbah pun bertanya bagaimana cara Tuhan memberikan uang tersebut kepada Maya. Maya lalu mengatakan bahwa Tuhan memberikannya begitu saja kepada Maya. Mendengar jawaban Maya tersebut, si Mbah semakin bingung dan hanya bisa terdiam. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang pria yang sedang mencari tas yang Maya temukan. Ia sangat kesal karena tas yang sengaja ia kubur untuk menghilangkan jejak perampokan dari polisi menghilang begitu saja. Ia lalu pergi ke perkampungan sekitar yang ternyata adalah kampung Maya. Dia pun berhenti di sebuah warung untuk mencari informasi dan bertanya kepada si Uda yang kebetulan sedang ada di sana. Ia bertanya apakah seminggu ke belakang di kampung ini ada orang yang kaya mendadak. Si Uda berkata kalau ada orang di kampung ini yang kaya mendadak,
Saya sudah pinjam uang kepadanya untuk biaya istri saya melahirkan. Sambil foto-foto, teman si Uda berkata bahwa ini adalah perkampungan orang susah. Tidak mungkin ada orang yang kaya mendadak. Maya yang baru selesai menyemir sepatu di tempat barunya di depan rumah makan Padang, tiba-tiba saja melihat Tony dan Kuplay. Karena takut Tony dan Kuplay melihatnya, pada akhirnya Maya pergi dari tempat tersebut dengan segera. Sesampainya di rumah, si Mbah bertanya kepada Maya, apakah Maya jadi menyemir sepatu di depan rumah nasi Padang itu, dan apa Maya mendapatkan uang untuk membeli token listrik. Maya mengatakan bahwa ia mendapat pelanggan tadi dan bisa membeli token listrik. Namun setelah si Mbah pergi, Maya melihat uang di tasnya yang hanya ada 5.000 rupiah. Maya lalu mengambil uang yang ia temukan itu dan berkata, Tuhan, bolehkah Maya ambil sedikit lagi uangnya untuk membeli token dan nasi Padang? Sepulang membeli token dan nasi Padang, Maya melihat si Uda yang sedang meminjam uang kepada tetangga mereka. Namun tetangganya tidak memberikan pinjaman kepada si Uda. Melihat itu, Maya pun merasa kasihan kepada si Uda. Selesai makan, Maya meminta kepada Tuhan kembali. Apakah dia boleh mengambil uangnya lagi untuk membantu si Uda? Esok harinya Maya memberikan uang tersebut kepada si Uda. Si Uda pun senang bukan main karena bisa membayar biaya persalinan istrinya. Si Uda lalu bertanya Maya mendapatkan uang ini dari mana. Maya kembali menjawab mendapat uang itu dari Tuhan. Malam harinya si Mbah yang mengetahui Maya memberikan uang kepada si Uda bertanya kembali kepada Maya, dari mana Maya mendapatkan semua uangnya? Masa Tuhan mengasih uang sebanyak itu begitu saja? Maya lalu mengatakan bahwa ia telah nurutin semua yang Mbah bilang. Kalau mau minta apa-apa, minta sama Tuhan. Dan Maya minta sama Tuhan. Lalu tiba-tiba saja Tuhan mengabulkannya. Esok harinya si Uda memberitahu Maya bahwa istrinya melahirkan dengan selamat. Hal tersebut pun dilihat oleh perampok yang selama ini mencari uang yang dibawa oleh Maya. Setelahnya orang itu pun bertanya kepada si Uda tentang Maya. Dan si Uda pun menceritakan bahwa Maya adalah malaikat yang tiba-tiba saja datang saat dia sedang bingung mencari uang. Maya datang memberikan uang begitu saja. Malam harinya hujan pun turun. Dan ternyata TV yang sedang Maya dan Simbah tonton terkena air bocorannya. Lalu mati begitu saja. Simbah pun terlihat sedih karena tidak bisa lagi nonton sinetron kesayangannya. Paginya Maya kembali mengambil uang itu dan pergi ke toko elektronik untuk membelikan TV buat Simbah. Dan ternyata Maya sedang diikuti oleh si perampok. Perampok tersebut mengikuti Maya sampai ke rumah Maya untuk mengetahui di mana rumah Maya tepatnya. Malam harinya perampok tersebut pun masuk ke rumah Maya, lalu membekam Maya dan menanyakan di mana Maya menyimpan uangnya. Dan Maya yang merasa terancam lalu memberitahunya. Pada saat perampok itu akan mengambil uangnya, tiba-tiba saja Maya berteriak dan menghajar perampok itu. Hal tersebut membuat Simbah bangun dan membuat si Uda dan temannya yang ada di luar masuk ke dalam rumah Maya. Perampok tersebut pun panik dan menerobos si Uda dan temannya untuk melarikan diri. Karena marah, perampok itu lalu menelepon polisi untuk membuat laporan palsu dan mengatakan bahwa Maya terlibat dalam sindikat pencurian dan menyembunyikan uangnya di rumahnya. Menerima laporan tersebut, polisi lalu mendatangi rumah Maya dan menggeledah,nya. Dan karena uang tersebut ditemukan polisi, pada akhirnya Maya dibawa untuk diperiksa di kantor polisi. Tony dan Kuplay bertemu lagi dengan si Om yang anaknya sedang sakit. Si Om yang menanyakan Adi lalu dijawab oleh mereka bahwa Adi itu banyak kejutannya. Semalam Adi ditangkap polisi karena merampok. Dan sebenarnya Adi itu adalah seorang wanita. Nama sebenarnya adalah Maya. Si Om pun termenung mendengar semua ini. Karena menurutnya anak yang dia kenal bernama Adi itu tidak mungkin terlibat perampokan. Dia juga meyakini Adi atau Maya adalah anak yang baik. Si Om lalu datang ke kantor polisi dan mengatakan kepada polisi yang sedang menginterogasi Maya bahwa dia akan membela Maya tanpa bayaran karena si Om yakin Maya tidak bersalah. Si Om juga berkata bahwa Maya anak yang baik dan juga jujur. Polisi tersebut pun mengatakan bahwa ia juga merasa ada kejanggalan atas laporan yang dia terima. Polisi juga sekarang sedang menyelidiki
apakah ada hubungan antara Maya dengan DPO atas perampokan uang tersebut. Namun polisi tetap harus menahan Maya selama Maya belum terbukti tidak bersalah. Si Om lalu mengatakan bahwa ia akan menjadi pendamping Maya selama berjalannya proses hukum. Di dalam sel, Maya pun berkata kenapa Tuhan tidak memberitahu kalau tidak boleh menggunakan uang itu untuk membeli TV, nasi padang, ayam bakar, token listrik, biaya rumah sakit si Mbah, dan juga biaya persalinan istrinya Om Uda. Kenapa Tuhan tidak memberitahu Maya? Di lain tempat, si Om sedang mengumpulkan barang bukti dibantu oleh si Uda dan warga lainnya di kampung Maya. Uda pun menceritakan dari awal kejadian perampokan yang diduga polisi melarikan diri ke kampung mereka sampai terakhir kasus datangnya orang yang mencuri tas berisi uang itu di rumah Maya dan berhasil melarikan diri. Setelahnya si Om lalu menyerahkan semua bukti termasuk foto perampok itu yang kebetulan terfoto oleh teman si Uda waktu ia sedang foto-foto di warung saat perampok itu pertama datang dan bertanya apakah ada orang kaya mendadak di kampung ini. Polisi pun menerima semua bukti si Om dan akan segera menindaklanjutinya. Esok harinya perampok tersebut pun menerima telepon dan dimintai temannya untuk datang ke rumah Maya karena ternyata polisi tidak menemukan tas dan uangnya kemarin. Dia pun mendatangi rumah Maya secara diam-diam. Dan alangkah terkejutnya dia saat membuka pintu, ternyata temannya sedang disekap si Uda dan teman si Uda. Dia pun mencoba untuk melarikan diri, namun ternyata polisi sudah mengepungnya di belakang sana. Pada akhirnya perampok tersebut pun ditangkap oleh polisi. Si Om yang akan mengantar Maya pulang bertanya kepada Maya, apa doanya selama ini? Maya mengatakan bahwa doanya selama ini adalah meminta uang. Lalu si Om bertanya kembali, apa Tuhan memberikannya? Maya mengatakan Tuhan memberikannya, tapi terlalu banyak. Si Om lalu meminta Maya untuk mendoakan anaknya supaya sehat kembali. Setelahnya polisi yang menginterogasi Maya datang dan memperkenalkan Maya dengan sang pemilik uang kasus perampokan ini. Maya pun meminta maaf kepada sang pemilik karena Maya mengira uang tersebut pemberian dari Tuhan untuknya. Maya juga menyesal karena telah memakai banyak uang tersebut. Maya lalu mengatakan bahwa ia nanti akan menggantinya, tapi dengan cara dicicil dan juga tidak bisa cepat. Orang tersebut lalu berkata kepada Maya bahwa Maya tidak usah mengganti semua uangnya yang telah Maya pakai, karena Maya telah membantunya menemukan uangnya ini. Setelahnya orang itu pun memberikan uang kepada Maya. Maya lalu menanyakan uang yang diberikan ini dari siapa. Orang itu pun menjawabnya bahwa uang ini titipan dari Tuhan untuk Maya. Maya lalu mengatakan kalau uang ini dari Tuhan Maya mau. Maya lalu mengambil uang tersebut. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini menurut Mimin adalah hadapilah semua cobaan yang Allah berikan. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada orang yang tidak akan kuat menjalaninya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai bertemu di video selanjutnya.